telinga, hidung, perut, terus apa lagi? Mulut, al-faraj, dan lain itu. Kira-kira 7. Ada 7 itu semua bisa menjadi tentara atau bisa menjadi pintu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, atau 7 itu bisa menjadi pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu surga berarti ada 8, 7 ditambah 1. Kemudian kalau masuk neraka maka 7 itu adalah semuanya pintu-pintu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika dikendalikan oleh syaitan. Mulut kita sudah bukan mulut manusia. Perut kita sudah bukan perut manusia. Kemaluan kita sudah menjadi alat untuk alatnya syaitan. Semua perbuatan kita sudah menjadi perbuatan syaitan. Ini mamlakah dhahiriyah. Mamlakah dhahiriyah. Kita sudah mengendalikan, dan itu kaitannya dengan insan syar'i. Ketika kemudian seluruh anggota tubuh ini sesuai dengan syariat, maka manusia disebut sebagai manusia syar'i. Tapi batinnya seperti apa? Masih dalam peperangan. Dohirnya kita menang, dan setiap perbuatan yang bersifat lahiriah itu nanti yang disebut amal. Nanti ada surganya sendiri, ada nerakanya sendiri. Batin juga begitu, ada siksanya sendiri, ada surganya sendiri. Dan ingat bahwa seluruh perbuatan manusia yang bersifat lahiriah berasal daripada batiniah orang. Ketika batinnya seseorang sudah dikendalikan oleh iblis, maka seluruh perbuatan yang ada di luar adalah perbuatan iblis. Al-dhahir yadullu alal batin. Itu kalimat-kalimat dulu yang pernah kita bahas. Naam. Oleh karena itu, bahwa ketika kita ini secara lahiriah ini secara batin, maksud saya secara batin ini sudah dikendalikan oleh iblis, maka siksaan yang kita rasakan jauh lebih besar daripada siksaan daripada amal kita secara lahiriah. Nah, oleh karena itu kita perlu sebagai manusia tentunya, maka kita bisa harus memperjuangkan diri kita, sekalipun atau menahan diri, sekalipun dengan menahan diri mengendalikan fisik kita, lahiriah kita ini akan menyebabkan kita hidup dalam penderitaan. Artinya kita tidak bisa menikmati dunia, kita tidak bisa mendapatkan manfaat dunia yang terbatas karena kita sudah, misalnya nafsu kita. Apa sih keinginan nafsu kita? Harus terpuaskan oleh keinginan kita. Ketika kita kemudian mengendalikan nafsu kita yang dilampiaskan dengan katakanlah faraj kita, maka kita akan melampiaskan sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Anda akan meninggalkan hal-hal yang mestinya menjadi sebuah kenikmatan menjadi berkurang. Matamu yang tadinya bisa melihat apa saja yang dilarang oleh Allah, tapi karena kita menyesuaikan diri dengan syariatnya Allah, mata kita kemudian kita pejamkan. Sehingga dengan demikian apa? Yang tadinya kita bisa menikmati pemandangan yang bebas menjadi terbatas dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan meskipun kita dengan menahan diri itu, menahan lahir itu akan menyebabkan kita sendiri tidak bisa menikmati kelezatan dunia sebagaimana orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dengan tujuan apa? Tujuannya adalah jangan sampai kerajaan batin kita ini dikuasai oleh iblis. Lalu Imam Al-Khumaini mengatakan wal a'yadzu billah min an yusabba ala ru'usina nahnu du'afa'u wal masakin. Dzalikal adab alladzi yukhbiru anhul hukama'u wal urafa'u wa ahlur riyadati was suluk. Kita naudzubillah, siksaan yang demikian dahsyat, lebih dahsyat daripada jahanam, lebih dahsyat daripada zakum, lebih dahsyat daripada ular
kelabang dan binatang-binatang buas lainnya, itu kita akan nantinya akan dituangkan oleh Allah Ta'ala di atas kepala kita. Kita yang miskin, kita yang lemah, mendapatkan yang semacam ini. Yang menurut pandangan para ahli tasawuf, siksaan yang bersifat batini ini, menurut pandangan ahli irfan, ahli hukama, yakni orang-orang tasawuf, orang-orang bijak, ahli riyadhah dan suluk, katanya jauh lebih dahsyat dari semua neraka jahanam dan lain sebagainya yang tidak mungkin bisa dibayangkan oleh siapapun. Disebutkan fa inna jami'a ashkalil adzab allati tastasawwarunaha yasiratun wa sahlatun fi muqabilihi. Siksaan apapun yang kau bayangkan, penderitaan apapun nanti yang kau bayangkan, itu jauh lebih ringan dibandingkan ketersiksaan hati seseorang. Ketika orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kosong daripada kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan fa inna jami'a ashkalil adzab allati tatasawwarunaha yasiratun wa sahlatun fi muqabilihi. Semua mudah, semuanya sekecil dibandingkan penderitaan siksaan batin. Wa jami'un niran allati sami'tum biha jannatun wa rahmatun fi gibalihi wa binisbati ila dzalikal adzab. Siksaan neraka jahanam yang begitu dahsyat yang kalian dengar, itu menurut para ahli irfan, para ahli sufi, ahli riyadhah mengatakan apa? Itu ringan dan itu sebentuk surga dan kasih sayang Allah dibandingkan penderitaan batini, adab yang bersifat batini. Itu yang disampaikan oleh. Saya ingin kemudian Al-Imamul Khomeini, dia menceritakan tentang surga dan neraka. Jadi ada beberapa pembagian tentang surga dan neraka di dalam ilmu tasawuf, ilmu sair wassuluk, atau yang kita sebut dengan ilmu irfan. Disebutkan inna wasfan nari wal jannah al warid fi kitabillah wa ahadithil anbiya'i wal awliya yata'allaqu ghaliban binaril a'mal wa jannatiha allataini uiddata lil a'malis salihah was sayyi'ah. Kata Imam Khomeini, seringkali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang sifat neraka dan surga, atau riwayat-riwayat dari para nabi, para kekasih Allah, para wali Allah, ketika berbicara tentang sifat surga dan neraka, itu lebih banyak berkaitan dengan nerakanya tindakan perbuatan kita dan surganya perbuatan kita. Misalnya Allah akan mempersiapkan surga dan neraka, itu adalah lebih cenderung berkaitan tentang perbuatan orang. Orang berbuat baik, dia akan mendapatkan surga. Surga yang dimaksudkan adalah surga amal. Orang yang berbuat jahat akan mendapatkan neraka. Neraka yang dimaksudkan adalah narul a'mal. Paham itu ya? Narul a'mal. Nah, wa hunaka isyarah khafiyah aidan ila jannatil akhlaqi wa nariha. Ada surga neraka terkait dengan amal, ada surga neraka terkait dengan akhlak, perilaku, kejiwaan. Karena akhlak itu bersifat hati, qalbi, akhlak ya. Akhlak. Wa ahammiyatuha akbar. Dan itu jauh surga akhlak dan neraka akhlak itu jauh lebih besar daripada surga dan nerakanya amal. Kemudian kata Imam Khomeini, wa ahyanan yusharu aidan ila jannatil liqa wa naril firaq. Ada yang dinamakan dengan surga pertemuan dan penderitaan perpisahan. Paham itu ya? Pertemuan itu dianggap surga, perpisahan itu sebagai nar. Perpisahan dengan siapa? Perpisahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi
kalau tidak salah kita pernah membicarakan itu ya, bahwa kalau yang terkait dengan batin itu adalah yang berkaitan dengan batin. Misal di dalam ayat Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman begini, narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah, yaitu nerakanya Allah al-muqadah yang terbakar, allati tattali'u, sehingga dia terangkat sampai membakar hati. Al-afidah itu hati. Artinya bahwa batin oranglah pertama kali yang dia tersiksa. Ya, dia lebih tersiksa, namanya hati ini tersiksa, maka tubuh mereka akan tersiksa. Sebenarnya saya pernah membahas bahwa surga dan neraka itu sebenarnya ada yang bersifat duniawi dan bersifat ukhrawi. Nah, di dalam ilmu irfan dan tasawuf, surga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan jannatul a'mal wa narul a'mal, surga balasan daripada perbuatan, dan neraka balasan daripada kaitannya dengan tindakan. Ini berkaitan dengan amal manusia. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan tadi yang kita sebutkan juga jannatul akhlak. Karena ada surga akhlak, ada neraka akhlak. Ini juga berkaitan dengan yang kita sebut dengan jannatul malakat. Saya ingin jelaskan nanti. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan karakter orang, perilaku orang, kejiwaan orang, kebiasaan orang. Itu yang dinamakan dengan akhlak. Batinnya seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu disebut dengan jannatul liqa wa narul firaq. Ini yang dinamakan dengan jannatul dzat. Saya ingin jelaskan. Kalau tidak salah kita pernah membahas ya, bahwa manusia itu ketika ia melakukan sesuatu, maka itu dia akan melewati 3 proses. Pertama yang disebut dengan al-hal, marhalatul hal. Hati. Orang mau berbuat itu yang pertama kali yang muncul di dalam hati apa? Keinginan untuk berbuat. Orang bisa berbuat itu kan berasal dari hatinya. Hatinya kadang baik, kadang buruk. Kalau baik maka dia mendapatkan pahala, kalau buruk mendapatkan siksa. Ini namanya hal. Nah, oleh karena itu kita lihat ada orang-orang yang kadang baik, kadang buruk. Yang satu kadang melakukan kebaikan dicampur dengan keburukan. Ini namanya hal. Hal itu adalah proses apa yang ada yang masuk ke dalam hati, kemudian dilampiaskan dalam bentuk tindakan. Yang kedua, proses kedua, orang itu ketika hatinya sudah memunculkan itu, ada yang dinamakan yang kedua ini, yaitu yang dinamakan dengan malakat, kebiasaan, karakter orang. Tidak bisa dia, karena kebiasaan yang ada muncul dalam hati itu adalah keburukan, maka tindakannya adalah menjadi kebiasaan. Tapi kebiasaan ini bisa saja berubah, tapi prosesnya panjang. Ketiga, dia tidak lagi sebagai hal, sudah tidak lagi sebagai kebiasaan, tapi sudah menyatu dengan dirinya. Tidak bisa dihilangkan, itu namanya dat. Iblisnya tadinya adalah kebaikan. Dia kenal Tuhan, tauhid dan lain sebagainya, kemudian menjadi kebiasaan, menjadi sifat datnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang masuk besok itu nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dimasukkan surga, itu adalah orang yang melakukan tindakan bersifat hal. Tindakan itu tidak lagi menjadi malakat. Tindakan itu tidak menyatu dengan dirinya sehingga menjadi zat pribadinya. Adzat la yu'allal, tidak akan pernah berubah kalau sudah zatnya menjadi satu. Paham itu? Nah, kita ini masih dalam kondisi semacam itu. Kebaikan itu sudah bukan menjadi malakat, bukan menjadi kebiasaan kita.
Buktinya apa? Kadang kita baik, kadang kita buruk, gitu kan? Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim itu ketika seseorang masuk neraka karena perbuatan yang bersifat dohir ini, kata Allah Ta'ala, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallah an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala mengatakan begini, bahwa mereka dan yang lainnya itu i'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka telah melakukan mencampur adukkan antara amal baik dengan perbuatan yang buruk. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa akan mengampuni mereka. Kapan? Katanya di alamul barzah itu nanti bisa dibersihkan. Karena kekurangan yang ada adalah fi maqamil a'mal, dalam makom tindakan, perbuatan, bukan batin. Paham itu ya? Jadi perbuatanmu kadang mau campur baik, kadang campur buruk. Nah, ini yang dinamakan dengan orang ini akan masuk neraka, tapi nantinya akan masuk surga. Karena keburukan itu tidak lagi menjadi malakah. Paham itu? Malakahnya tetap bersih. Zatnya tetap bersih. Tapi Anda keluar masuk. Nah, ini katanya bisa mudah dibersihkan. Yang kedua, kalau sekiranya kekurangan dan kejahatan itu sudah mencapai pada malakah, sudah bukan lagi dalam kebiasaan hati, tapi sudah menjadi kebiasaan, karakter yang tidak bisa terpisah. Malakah namanya. Malakatun rasyihah itu adalah sebuah kebiasaan yang meresap dalam jiwa. Jadi memang sudah begitu. Kadang-kadang kita menyaksikan orang itu kalau tidak berbuat bohong, sepertinya dia tidak bisa hidup nyenyak. Tidak bisa hidup tenang. Sepanjang hidupnya bohong. Dan bohong itu menjadi keindahan. Itu sudah jadi malakahnya dia. Kau nasihati dia tidak bisa. Tidak bisa sudah. Ya, itu ada orang yang semacamnya. Nah, yang semacam ini untuk membersihkan dosa-dosanya lebih sulit. Lebih sulit. Dan yang ketiga, jauh lebih sulit lagi ketika keburukan itu menjadi bagian dari dirinya, zatnya yang tidak terpisah. Sehingga wujudnya dia, keberadaan dia adalah keburukan itu sendiri. Paham itu? Ini yang namanya apa? Yang namanya adab batini, adab dati yang sangat luar biasa. Kita coba, kalau tadi kita bicara tentang keburukan, kita rubah menjadi kebaikan. Hal yang bersifat kebaikan, dia akan mendapatkan jazak, balasan surga yang bersifat amal. Ketika perilakunya, sajiahnya, karakternya, malakahnya ini bersih dan baik, maka dia juga mendapatkan surga. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman waliman khafa maqama rabbih jannatan wa hawan nafsa. Dalam ayat itu waliman khafa maqama rabbih jannatan di surat Ar-Rahman kalau tidak salah. Bagi orang yang takut kepada Allah, makamnya Allah saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan 2 surga. Pertama adalah maqamul a'mal, menjaga seluruh tubuhnya. Kedua, hatinya. Dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan 2 surga. Surga al-a'mal wa surga al-malakah. Ini tadi al-a'mal, malakat dari 2 a'mal. Maka disebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, yang ketiga tadi yang kita sebutkan, yaitu adalah ketika seseorang melakukan ibadah, halnya tidak pernah berubah, lurus, baik. Malakahnya tidak pernah berbuat kejahatan sama sekali. Dia memang jiwanya baik sudah. Kalau sudah jiwanya baik, perbuatannya pasti baik.
Datnya juga baik, menyatu dengan dirinya. Inilah orang yang telah mencapai pada makom tertinggi. Saya kalau tidak salah kemarin sudah menjelaskan karakteristik para imam al-ma'sumin adalah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Menyatu. Ahlul bait itu ini. Menyatu, jiwanya, karakternya, perbuatannya menyatu sehingga menjadi kebaikan. Keberadaannya itu sendiri adalah kebaikan. Datnya itu sendiri adalah suci. Malakahnya bersih dan suci. Tindakannya semuanya baik. Makanya disebut innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Nah, disebutkan kata Imam Khomeini wa hadza ahammul jami'. Paling penting itu ini semuanya. Jadi kita bagaimana bisa mengubah diri kita, memenangkan jihadun nafas. Satu sisi terjadi pergolakan antara kekuasaan iblis dalam hati dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bersama para tentaranya. Bagaimana kita bisa memenangkan ini? Secara lahiriah mungkin kita bisa lurus tindakan kita, tapi batin kita belum tentu. Karena ada dua peperangan, yang bersifat lahiriah dan bersifat batiniyah. Dan semua baik lahiriah maupun batiniyah arenanya adalah satu, yaitu nafsul insan. Makanya kita disebut bahwa musuh yang paling jahat, yang paling kuat adalah nafsuk a'da aduwika. Nafsuk, musuh yang paling kuat adalah dirimu. Nah, di dalam doa kumel Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, kalau kita sering baca doa kumel di malam Jumat itu, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan fahabni ya ilahi wa sayyidi wa maulaya wa rabbi sabartu ala adzabik fa kaifa asbiru ala firagik. Tadi kita sebutkan jannatul liqa wa jannatul firaq. Wa narul firaq. Yang itu bersifat dati. Tadi kan jannatul a'mal wa naruha. Kemudian jannatul malakah wa naruha. Kemudian yang terakhir adalah jannatul liqa wa naruha. Liqa. Imam Ali bin Abi Thalib dalam doa ini, fahabni ya ilahi wa sayyidi, ya Allah, ya Tuhanku, maulaya, Tuanku, pemimpinku, Tuhanku, aku bersabar atas siksaanmu. Tapi bagaimana mungkin aku bisa bersabar untuk berpisah denganmu? Habni sabartu ala harri narik fa kaifa asbiru anin nadhari ila karamatik. Ini adalah ungkapan tentang narul firaq wa jannatul liqa. Surga pertemuan dengan Allah dan siksaan neraka berpisah dengan Allah. Ketika orang itu berpisah dengan Allah, artinya apa? Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang mukmin disebutkan inda malikin muqtadir. Ketika dia sudah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lagi inda malikin muqtadir. Ketika dia sudah berpisah dari Allah Subhanahu wa taala, ini neraka yang paling dahsyat karena dia sudah tidak lagi udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sudah tidak itu lagi. Makanya itu adalah neraka. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib, ya Allah, aku siap kau siksa, tapi aku tidak akan pernah siap untuk kau tinggalkan. Dalam doa yang lain, la'in adkhaltani finarik saya lupa. Ya Allah, sekiranya kau masukkan aku ke dalam api nerakamu, niscaya aku akan beritahukan kepada seluruh penduduk bahwa aku adalah mencintaimu. Siksa boleh, tidak apa-apa ya Tuhan, tapi aku tidak ingin berpisah.
Karena berpisah dari Allah adalah adab. Penderitaan ini semua tidak ada nilainya asal engkau tidak berpisah dariku dan aku tidak berpisah darimu, ya Allah. Bagaimana caranya semacam ini? Ini melalui proses yang dinamakan dengan jihadun nafs. Nah, oleh karena itu kita ini, saya yakin bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan selama sekian lama itu juga belum tentu bisa kita pahami seluruhnya, tapi minimal ada yang kita pahami, dan yang kita pahami itulah insya Allah yang akan bermanfaat meskipun sekian persen. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, seperti doa Imam Ali bin Abi Thalib tadi, anggaplah bahwa manusia ini bisa menahan sakitnya api neraka jahanam, tapi dia tidak mungkin dia akan berpisah, tidak mungkin bisa bertahan untuk menderita karena pisah dengan sang kekasih. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia sudah begitu, dia sudah tidak lagi berada di sisi Allah yang disebut inda malikin muqtadir. Ketika dia sudah berpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, firaq dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah tidak akan masuk dalam kategori yang disabda, yang difirmankan Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Naam, itu Imam Khomeini selanjutnya mengatakan bahwa wa ahyanan yusharu aidan ila jannatil liqa wa naril firaq wa hadhihi ahammu minal jami'. Ini semua jauh lebih penting dari yang lain-lain. Walakinnaha isyaratun mahjubatun anna walaha ahluha. Hanya saja terkait dengan surga, jannatul a'mal wa naruha, jannatul malikah atau malakah wa naruha, wa jannatul liqa wa narul firaq. Itu kata Imam Khomeini, itu semuanya adalah sebuah isyarat yang tertutup, kita tidak ngerti. Tapi ada orang-orang ahlinya. Wa ana wa anta lasna min ahliha. Aku dan kalian semua bukan ahlinya. Kalau kita ini ahlinya, tentu kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Karena kita ini bermaksiat bukan berarti kita bukan ahlinya. Nah, bukan ahlinya, tapi kita berproses untuk minimal mendekati. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Khomeini. Walakin minal ajdar, ini yang paling penting. Walakin minal ajdar bina alla nakuna munkirina laha. Tapi yang paling penting jangan sampai kalau kita ini bukan ahlinya, kalau kita tidak mengerti, ojo mengingkari. Banyak orang berkaitan tentang tasawuf, ilmu irfan, terus dia tidak paham tentang kedalaman makna irfani, makna tasawuf dan lain sebagainya. Lalu mereka mengatakan ini khurafat. Apa ini? Pembagian ini. Ketidakmampuannya mengingkari. Ketika Anda tidak tahu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Ada, cuman kamunya tidak ngerti. Rasional, cuman kamunya tidak masuk, tidak mampu, otakmu sedang tertutup. Yang ada ini di dalam mazhab Ahlul Bait dan juga di dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam tasawuf banyak yang semacam itu. Orang-orang punya mukasyafah, menyaksikan ini dan lain sebagainya. Ilmu kasyaf itu berbeda dengan ilmu tebak-tebakan dukun, nujum. Enggak. Mukasyafah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tabir orang itu. Bagi orang lain tidak ngerti karena dia mahjub, tidak ngerti. Tapi bagi orang yang dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu tidak ada yang diragukan sedikit pun. Paham itu ya? Nah, seringkali kita ini mengingkarinya hanya karena kita tidak paham. Mengingkarinya hanya karena kita tidak ngerti. Misalnya kita sebut jannatul a'mal, wa narul a'mal, jannatul malik atau malakah, wa narul malakah.
Jannatul Dzat atau Jannatul Liqa wa Narul Firaq. Orang tidak ngerti ini, tiba-tiba mereka menolak. Surga ya surga, tidak ada namanya surga pertemuan, liqa wala surga perpisahan, tidak ada neraka perpisahan. Ini kan kebodohan. Al insan ada jahilu, bodoh. Yang bodoh lebih bodoh lagi itu kadang-kadang tidak membaca, tidak dengerin, tiba-tiba langsung menghukumi, tidak bisa, ini salah. Itu yang sering terjadi. Makanya kata Imam Khomeini, walakin minal ajdari bina alla nakuna munkirina laha wal yakun ladaina imanun bikulli ma qalahu Allah Ta'ala wa awliya'uh. Kata Imam Khomeini, yang paling penting adalah kita jangan sampai mengingkarinya. Kalau kita tidak mampu untuk memahaminya, ya sudah, yakini sajalah, tidak perlu mengingkari. Ketika kita merenung, kita berpikir, meningkatkan keilmuan kita, pemahaman kita, bisa jadi kita akan bisa meningkat untuk lebih memahaminya. Naam, wal yakun ladaina iman. Yang penting kita percaya apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala meskipun kita tidak paham. Apa yang dikatakan oleh para wali, para kekasih Allah, para imam al-ma'sumin, kalau kita tidak paham, kita percayai saja. Jangan-jangan karena memang otak kita belum sampai ke sana. Kenapa? Ketika kita kemudian mengingkarinya, Anda akan bermasalah. Anda akan bermasalah. Nah, id yakunu fi hadzal iman al-ijmali naf'un lana. Kepercayaan kita yang secara global tanpa rincian apa itu sudah insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan sampai kita menolak sesuatu yang tidak kita pahami. Misalnya di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang karomah misalnya, menghentikan matahari. Kan di dalam riwayat pernah itu. Atau mendatangkan pohon ke dalam mendekati dia. Ini sesuatu yang khariqul ada. Orang materialistik akan mengatakan tidak mungkin. Karena artinya menghentikan matahari berarti mengubah sistem pergerakan hari. Itu artinya telah merusak semua sistem yang berlaku. Itu seperti itu. Termasuk di antara Isra Mi'raj dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau kita tidak paham, tidak perlu mengingkarinya. Tapi bahwa engkau akan mencoba berpikir dan lain sebagainya itu penting, tapi jangan mengingkarinya. Karena pengingkaran itu bisa menjadi masalah. Wa minal mumkin an yakunal inkar fi ghairi mahallihi warrafdu fi ghairi mawqi'ihi as-sadirina min ghairi ilmin wa fahmin adraran kabiratan jiddan atau adrarun kabiratun jiddan alaina. Kata Imam Khomeini, penolakan yang bukan pada tempatnya, apalagi penolakan-penolakan yang tanpa didasarkan pada pemahaman yang benar, tanpa didasari dengan pengetahuan ilmu. Kalau kita bicara semacam ini kan perlu ada pemahaman terlebih dahulu. Bicara sedikit terkait, paling tidak kita harus memahami tentang ilmu kalam. Paling tidak kita bisa memahami tentang sedikit ilmu filsafat dan lain sebagainya. Baru kita paham ilmu tasawuf, ilmu irfan, baru kita memahami. Nah, enggak, ya sudah. Itulah kelebihan kita para pecinta Ahlul Bait dibandingkan dengan kelompok Salafi Wahabi. Gersang mereka karena mereka tidak memahami makna-makna yang semacam ini. Ada sebuah riwayat itu tadi yang kemarin kita bawakan bahwa langit dan bumi tidak akan memuat lam yasa'ni, tidak memuat untuk diriku, tapi hati seorang mukmin mampu mencukupi untuk diriku. Itu sebagian kelompok Wahabi mengatakan ini hadis palsu. Ya karena tidak paham tentang apa makna hati. Karena dia tidak ngerti itu. Padahal ini hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, semua mengatakan haditsun sahih. Tapi mereka ini palsu. Tidak mungkin. Macam-macam. Ala kulli hal kita tidak perlu membahas itu karena ini bukan pembahasan kita.
Naam, wa hadhihi dunya laysat hiya bi'alamil iltifat litilkal adrar. Sementara dunia ini bukanlah tempat di mana kita harus memperhatikan bahaya itu. Ente boleh saja menolak, boleh saja mengingkari. Sekarang tidak ada apa-apa. Tapi di akhirat nanti, di waktu di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Kalau sekarang tidak perlu. Famatalan, dicontohkan, famatalan inda sama'ikal hakim al-fulani awil arifil fulani awil murtad al-fulani yaqulu syai'an la yatala'amu wa dhawqal khas. Misalnya ada kau mendengar seorang bijak fulan, atau orang yang arif billah fulan, atau orang yang ahli riyadhah fulan, terus berbicara mengucapkan sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan pendengaranmu. Kok aneh sih? Kok begini sih? Hanya sekedar kau merasa tidak pernah dengar bukan berarti tidak ada. Hanya sekedar kau tidak memahami bukan berarti itu salah. Kamunya yang tidak bisa memahami, maka dari itu jangan kemudian mengingkarinya. Fala tahkum alaihi fauran bil butlani wal wahm. Maka dari itu kalau kau tidak paham, jangan langsung ini batil, ini wah ini tidak benar, ini khurafat. Itulah yang terjadi. Yang terjadi sebagian kalangan kaum muslimin. Misalnya ketika para imam disebut sebagai ana hujjatullah, ana babullah. Itu kan aneh. Sebagian orang pasti ngomong, ini kok aneh, masa para imam itu pintunya Allah Ta'ala? Masa para imam itu hujahnya Allah? Lah ulama biasa disebut sebagai hujjatul Islam wal muslimin, hujjatullah dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang telah mencapai pada makom tertentu? Saya pada pelajaran sebelumnya kita bahas tentang itu kan, tentang ilmu para imam dan lain sebagainya. Nah kalau ada orang arif, orang hakim, orang bijak, atau orang arif billah, atau orang yang ahli riyadhah, puasa, ibadah dan lain sebagainya, kemudian dia menceritakan tentang sesuatu pengalaman pribadinya. Kalau itu aneh menurut pendengaranmu, jangan kau tolak. Bisa jadi karena kamunya tidak paham, atau kamunya tidak pernah merasakannya. Ya kan? Orang tidak pernah merasakannya. Disebutkan kemudian yaqulu syai'an la yatala'amu wa dhawqal khas fala tahkum alaihi fauran bil butlan wal wahm qad faqad yakunu lidzalikal qaul aslun fil kitabi wa sunnah walakin aqlu kalam yattali alaihi ba'd. Bisa jadi apa yang diucapkan oleh orang tersebut, orang hakim, orang arif, orang yang ahli riyadhah, itu bisa jadi punya dasar daripada Quran dan sunnah. Hanya saja akalmu yang tidak nyampe, gitu loh. Ya kan? Kira-kira sehebat-hebat orang itu ada sesuatu yang tidak diketahui enggak? Ada. Ya, sehebat siapa orang, pasti di baliknya ada sesuatu yang tidak diketahui. Semakin banyak yang diketahui, semakin banyak di belakangnya yang tidak diketahui. Lebih banyak. Lebih banyak. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW itu dibandingkan, tentunya perbandingannya adalah dengan ilmunya Allah. Nabi Muhammad ilmunya terbatas dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang diketahui oleh Nabi Muhammad adalah karena izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang disimpan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, wallahu alam bisawab. Sampai di sini saja. Insyaallah nanti yang akan datang kita akan bahas lebih jauh. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma shalli